Masyarakat pada dasarnya memandang positif, tapi sejauh itu berkaitan dengan kepentingan pragmatis mereka. Jadi masyarakat di sini masyarakat yang pragmatis. Mereka akan lihat apa sih yang bisa menguntungkan bagi mereka gitu. Nah, sejauh apa yang mereka kehendaki kita bisa penuhi, mereka akan memberikan apresiasi baik. Tapi mereka bisa menyebarkan hal-hal yang buruk dan mempengaruhi misalnya lingkungan lain, seperti satu keluarga misalnya, satu anak yang merasa bahwa kepentingannya gitu ya, bukan kepentingannya tidak bisa kita penuhi. Mereka bisa mengajak yang lain untuk bisa mungkin mogok ke sini gitu ya, untuk agar tidak datang. Nah, hal itu masih berlaku. Nah, kita akhirnya punya semacam apa ya, bukan strategi juga, hanya saja kita punya kerjasama dengan beberapa teman yang punya yayasan. Itu salah satunya adalah Yayasan Sama di Perancis. Nah, kita akhirnya mengikat anak-anak itu yang memang kita maksudkan untuk dilakukan pembinaan itu tidak sebesar awal-awal yang kita menerima semua anak. Nah, sekarang kita batasi bagi mereka-mereka yang memang mau kita lihat memiliki apresiasi yang baik dan kemudian ada dukungan dari pihak keluarga dan anak juga punya semangat. Nah, ini oleh Yayasan Sama itu diberi semacam uang jajan bulanan lah gitu. Meskipun jumlahnya sedikit, tetapi bagi kita usaha mereka kita berikan apresiasi. Nah, akhirnya dulu kita terima semuanya, sekarang kita batasi kepada mereka yang berminat, punya keinginan, ada dukungan dari keluarga, dan itu yang kita berikan apresiasi. Masalah karakter, masalah bangunan struktur mental itu bukan hal yang bisa kita lihat secara instan gitu. Jadi kita kalau diibaratkan, kita tidak bisa memanen sayur yang bisa dalam 3 bulan itu kita udah panen gitu ya. Tapi ya seperti pohon jati yang kadang-kadang daunnya gugur gitu. Dan kita sulit membedakan antara yang dalam masa pertumbuhan di mana ada masanya daun-daun jati itu gugur, atau justru sedang terjadi kondisi-kondisi yang sebetulnya lebih rentan gitu ya. Dia memang benar-benar tidak akan bisa tumbuh lagi gitu. Nah, ini bagi kita masih sering terjadi. Jadi kadang-kadang kita melihat semangat mereka itu dengan optimis gitu. Tapi ada kalanya memang benar-benar kita down karena apa yang kita ajarkan selama ini kok seperti nggak ada bekasnya gitu ya. Jadi bisa jadi pada waktu itu kondisinya mereka sedang melakukan pengendapan, atau justru nggak ada apa-apa, memang nggak ada efeknya gitu. Sehingga kita bisa bilang di generasi pertama itu kita 70% bisa dikatakan nggak mampu untuk mengubah. Dan, ya mungkin ya setidaknya jumlah yang sekarang kita menunaikan kewajiban juga, dan kita juga menuntut mereka menunaikan kewajibannya, inilah yang kita bina dan kita
akhirnya memahami dan menyadari bahwa kita tidak bisa merangkul semua. Jadi ada perubahan, tapi kita melihat di sini bahwa tentu saja orang tua adalah basis pertama gitu ya. Ya, kita di sini hanya beberapa jam bertemu dengan anak itu. Dan ketika mereka ketemu dengan orang tuanya dengan habit yang justru kita jadikan, kita lihat sebagai persoalan lingkungan itu ya, anak-anak juga ikut ke sana. Yang pertama itu kita menghadapi masyarakat yang benar-benar tidak punya aturan. Yang pertama itu kita lakukan adalah dengan membuat aturan. Jadi aturan pertama itu misalnya tertib, sama seperti kita mau sholat. Yang pertama itu tertibnya dulu gitu. Baru sehabis itu bagaimana apa yang harus dilakukan aktivitas lain. Jadi tertib itu yang nggak ada, karena mereka nggak tahu fungsi barang itu, nggak tahu. Meja bagi mereka bisa jadi kursi, bisa jadi hal lain, bisa jadi alas kaki. Nah, kita jelaskan dulu itu fungsi masing-masing barang, karena dengan tidak jelasnya fungsi itu mereka nggak pernah bisa tertib. Jadi kita duduk di sini misalnya, mereka enak aja tuh duduk di meja dan mengangkat kaki misalnya. Nah, itu bisa aja terjadi. Nah, ini yang kita jelaskan. Kalau misalnya fungsi meja itu adalah tempat barang, tempat makanan gitu ya, tempat sesuatu yang bagi kita berharga, bukan tempat untuk duduk. Tempat duduk itu namanya kursi atau bangku. Nah, di sanalah mereka bisa duduk. Kemudian menempatkan barang, misalnya semua barang yang di sini itu mereka bisa keluarkan dan tak pernah ditempatkan lagi ke tempat yang semula kita jadikan sebagai tempatnya. Kemudian sendal bisa aja masuk kemana gitu. Jadi ini yang nggak pernah ada tertib itu dalam keluarga, itu nggak pernah ada. Jadi itu yang kita ajarkan yang pertama. Yang kedua itu adalah mereka itu punya kecenderungan untuk berkomentar tapi nggak jelas, seperti nyelutuk gitu ya. Orang-orang bicara gitu ya, mereka ingin berbicara, ingin memberikan pendapat, itu juga enggak. Tapi ketika orang sedang bicara, mereka menyela. Nah, ini yang kita minta juga agar hal itu berubah. Jadi ketika saat orang bicara, tolong mendengarkan. Dan kemudian ketika kita punya kesempatan untuk berbicara, kemukakan pendapat. Nah, ini yang nggak pernah bisa Jadi awal-awal itu kerja kita itu adalah bagaimana cara untuk bisa membuat mereka itu punya etika gitu ya, kasarnya seperti itu. Orang lagi ngomong itu jangan seenaknya menyela gitu. Nah, itu mulai meskipun dengan sering lupa juga gitu ya, itu berusaha untuk diikuti meskipun dengan sangat terpaksa. Dan ini kan sepertinya refleks, jadi ya tiba-tiba aja keinginan untuk menyela itu muncul gitu. Jadi itu yang berusaha untuk kita biasakan. Terus yang ketiga itu berusaha untuk mendengar tadi, kalau mungkin mendengar itu dengan empati. Jadi tidak sekedar apa-apa yang dikatakan orang kemudian
kita diam, tapi sebenarnya tidak perhatian terhadap apa yang dikatakan orang. Dan di sini ada teman-teman dari psikologi waktu itu yang melakukan observasi terhadap mereka, tingkat kemampuan mereka konsentrasi itu rendah sekali. Nah, ini yang kita usahakan untuk bisa memusatkan perhatian gitu ya, dan bisa memberikan atensi yang baik terhadap orang-orang mereka yang sedang berbicara. Kemudian yang terakhir itu adalah habit yang paling berat berubah, bacarui. Saya pernah seharian di rumah dari jam 8 sampai jam 4 gitu ya. Itu di rumah memperhatikan, kita di depan ini aja nih, mendengarkan orang yang lewat di depannya. Itu dari jam 8 sampai jam 4 itu ada 112 bacarui. Itu saya catat satu gitu kan, bikin angka diikat kayak lidi, kemudian ketua kelas itu 112 dari jam 8 sampai jam 4 itu hanya di satu titik gitu ya. Nah, ini yang kita inginkan mereka itu bisa mengubah habit yang seperti itu. Jadi kita bikin komitmen dengan mereka, bikin kontrak bahwa bacarui itu bukan hal yang baik, yang positif. Jadi kalau ada yang melanggar gimana gitu. Jadi sekali bacarui itu sanksinya yang kita sepakati adalah makan rawit 2 buah itu, mengunyah rawit 2 buah itu. Tapi itu sudah menjadi hal yang yang menjadi kebiasaan. Tapi mereka juga mengontrol teman-temannya. Si Anan bacarui, yang lain itu meneriakkan, "Pak, si Anu bacarui," gitu kan. Nah, akhirnya mereka saling mengadukan, "Waang tadi yolanya," gitu kan. Nah, ya kondisi seperti itu ketika kita kumpulkan mereka, apa alasan-alasan mereka tetap melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak baik itu, mereka bilang, "Tadi awak di kajiannya kita cari ya, Wak," gitu kan. Jadi hal-hal yang refleks. Nah, terus ada yang bilang, "Yus, ini pajak tuh emang sakitnya tiap sedianya," gitu kan. "Oh, di cedek guruannya Wak cariannya lain gitu." Ada yang justru gitu kan, nggak bisa mantiannya gitu kan. "Oh, sakitnya tiap sedianya." Terus kan kalau di tanah ombak dilarang bacaronya dalam hati gaya Wak cari. Jadi saking nggak bisanya itu, kebiasaan itu diubah gitu. Nah, di sini sekarang mereka sudah berusaha, kalau di lingkungan ini kalau ada yang terlanjur bacarui itu mereka gitu rame-rame bahwa ini lingkungan anti cari. Nah, ini yang kita usahakan untuk di sini. Tapi di rumah inyusnya kan pacarui ada orang kayaknya gitu kan. Jadi ini setidaknya mengurangi walaupun nggak bisa ini. Kayaknya kalau untuk bisa menghentikan itu kayaknya hilang dulu generasi di atasnya itu gitu, baru mungkin bisa dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang seperti itu. Nah, ini yang jadi cara kita. Terus kemudian juga mengarahkan mereka ke kreativitas. Semoga aja di sini kan anak-anak selalu merasa siapapun yang di sampingnya itu kalau tidak mampu untuk bersekutu dengan dia itu musuhnya. Nah, dengan kreativitas semoga perasaan-perasaan seperti itu, sentimen negatif terhadap orang lain itu bisa hilang. Nah, ya kira-kira itulah strateginya untuk bisa membangun semacam habit baru gitu ya. Meskipun ya kita masih terikat dengan mata rantai yang sebelumnya dan belum bisa memutusnya sama sekali. Ya semoga lah
di generasi mereka yang ini bisa terselamatkan. Masyarakat yang lebih luas, bukan masyarakat sasaran kita gitu ya, itu mendukung dengan baik. Kita mendapatkan buku, mendapatkan fasilitas itu dari masyarakat di luar lingkungan pembinaan kita. Jadi kita mendapat dukungan yang besar sebenarnya. Jadi di Indonesia itu ada namanya Pustaka Bergerak Indonesia, ada namanya Indonesia Membaca misalnya. Nah, organisasi-organisasi seperti itu memberikan dukungan ke kita. Jadi melalui organisasi-organisasi itulah sebahagian besar dari misalnya ada bantuan pemerintah dalam gerakan literasi misalnya disalurkan ke Pustaka Bergerak misalnya. Nah, bagi mereka itu yang didistribusikan juga kepada kelompok-kelompok seperti kita. Salah satunya dari ini ada Dana Indonesiana yang dikelola oleh Pustaka Bergerak Indonesia, itu memberikan kita alat transportasi. Jadi ada mobil pustaka yang bisa kita gunakan untuk bisa pergi ke daerah-daerah yang agak jauh jangkauannya untuk bisa mengajak anak-anak membaca. Jadi masyarakat yang dimaksud bukanlah masyarakat di lingkungan sasaran. Kalau masyarakat di lingkungan sasaran itu ya masih melihat kita sebagai lembaga sosial yang bagi mereka ngapain di situ, anak-anak cuma membaca aja menghabiskan waktu gitu. Sementara apa yang mereka bawa pulang secara material. Nah, ini juga sebenarnya dipicu oleh ada momen-momen tertentu, misalnya seperti akan pemilu gitu ya. Itu banyak ini yang menitipkan kadang-kadang semacam apa ya, dana yang bagi mereka untuk masyarakat ke kita gitu. Jadi mereka titip beras atau apa semacam kayak gitu. Dan bagi masyarakat akhirnya semua kegiatan itu harus ada yang dibawa pulang gitu, secara fisik, secara materi. Nah, itu yang terjadi. Jadi rusaknya sistem juga karena kepentingan-kepentingan lain ini. Nah, itu juga dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah. Itu enggak efektif sama sekali. Mereka adakan pelatihan, mereka beri kue kota atau nasi kota, terus kemudian mereka kasih uang 50.000 atau 100.000. Jadi ketika mereka diberi pelatihan, bukan materi pelatihan itu yang penting bagi mereka, tapi yang nasi kotak dan uang 50.000 itu gitu. Ya, mereka tetap seperti itu juga, nggak berubah. Nah, sementara materi pelatihan itu sebenarnya sesuatu yang bisa menggerakkan ekonomi mereka, merubah pola hidup mereka gitu. Tapi nggak dilihat dengan cara seperti itu. Ini yang masih belum kita belum sepemahaman terhadap masyarakat sasaran, karena bagi mereka yang paling mereka butuhkan itu adalah kepentingan praktis yang bisa mereka terima langsung. Jadi kalau misalnya kita ajarin menjahit misalnya, lama amat menunggu gitu kan, mending mereka bikin sarang ketupat gitu. Itu mereka bisa cepat ya mengerjakannya, dan ketika sarang ketupat itu selesai, mereka bisa langsung terima uang. Nah, ini persoalan kita nggak mau investasi untuk masa depan. Kita hanya di sini berpikir tentang apa yang bisa kita peroleh hari ini untuk mencukupi apa yang bisa kita dapatkan hari ini,
masa depan anak-anak itu belum terpikirkan. Sebetulnya sasaran bagi ibu yang paling penting itu adalah kemampuan menalar, kemampuan penalaran. Sebetulnya generasi kita pun gitu ya, generasi yang lebih tua pun buntu dalam bernalar, sehingga lahirlah generasi seperti ini. Kalau misalnya dari awal misalnya penalaran itu bisa lebih baik, mungkin generasi kedepannya akan menjadi baik. Nah, tapi setidaknya bagaimana membangun nalar anak-anak? Ketika nalar terbangun, kreativitas akan bangkit dan mereka akan bisa melihat dunia dengan mata yang terbuka, sehingga ada kemungkinan menurut mereka itu pas bagi kehidupan mereka. Nah, jadi ya harapan ibu adalah meskipun di generasi sebelumnya kita sudah melihatnya dengan apatis, tapi untuk generasi sekarang, meskipun hari ini misalnya seperti yang Ibu katakan tadi, kita melihat ada kondisi-kondisi bahwa mereka itu seperti pohon jati yang daunnya sedang berguguran gitu ya, yang meranggas gitu. Tapi di situ mereka sedang memproduksi kambiun untuk membesarkan pohon. Nah, semoga dengan dengan kesadaran bahwa mereka memang ingin menjadi lebih besar gitu ya, ingin merubah pola pikir gitu, dan kemudian juga ingin agar mereka tidak lagi dipandang dengan sebelah mata gitu ya, sampai gang ini misalnya disebut sebagai gang caru gitu, atau macam-macam sebutan gang setan gitu. Karena ini nggak lengket lagi, bahwa generasi yang tumbuh di sini bisa tumbuh dengan harga diri yang tinggi, mampu untuk menegakkan kepala bahwa mereka adalah orang-orang yang bernalar baik dan mampu untuk berkreativitas seperti lingkungan-lingkungan yang lain. Jadi mereka bukan tidak berprestasi, mereka sudah pernah menjadi 5 besar dalam Festival Teater Anak se-Indonesia tahun 2015. Nah, besoknya ini mereka juga akan pergi ke Jakarta. Itu ada acara juga, undangan dari Badan Bahasa. Dan tidak semua anak mendapatkan kesempatan yang seperti itu. Jadi semoga saja rasa minder mereka menghadapi lingkungan luar itu bisa teratasi dengan adanya prestasi-prestasi, bahwa lingkungan mereka yang sembraut ini sebetulnya bisa melahirkan anak-anak cemerlang. Jam panjang, siap panjang, inyo jadi, siap pendek, inyo jadi. Huha! Sipit, siap buat sipit, cian kadua buat jelatang, menjaga cadak, manggali, cian ongok-ongok, membayar utang. Dan di bawah, manggarap, piak, dan di atas, babak sanang, yo, sipit, ciap buat sipit, ciap, dan kadua buat jelatang, menjaga cadak, manggali, cian, dan ongok-ongok, membayar utang. Yo. Bayar utang.
membedakan lagi yang terlarang atau yang diperbolehkan.